Halo kaum-kaum rebahan, welcome back to my channel in Al-Kaban Project. Oke, dalam video kali ini, saya akan mereview film yang menurut saya sendiri sangat menarik. Karena film ini berkaitan dengan balas dendam, pengkhianatan, dan keberanian karena membantai geng Yakuza sendirian. Penasaran? Oke, langsung saja tanpa banyak bacot, tanpa ngomong panjang lebar, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film ini berjudul War, yang dirilis pada tahun 2007. Film ini diawali oleh dua orang polisi yang bernama Jack Crawford dan Tom. Mereka mendapatkan laporan terjadi pertempuran dua kelompok Yakuza di dermaga dan mereka kemudian mengeceknya. Kemudian, Jack menemukan bekas peluru yang memiliki tanda. Melihat itu, Jack menyuruh Tom untuk mundur. Namun, karena Tom terlanjur bersemangat, Tom mengejar seseorang, dan baku tembak pun tak terelakkan. Tiba-tiba, seorang pria menembak Jack hingga terjatuh. Di saat pria tersebut akan membunuh Jack, Tom datang dan langsung menembak pria tersebut hingga jatuh ke sungai. Suatu hari, keluarga Jack dan keluarga Tom merencanakan liburan bersama. Tiba-tiba, pria bertopeng yang bernama Rogue datang untuk membalaskan dendam kepada Tom karena menembaknya di dermaga. Kemudian, Rogue membunuh Tom dan keluarga. Ketika Jack dan keluarga tiba di rumah Tom sudah terbakar. Ketika mengecek rumah Tom yang telah terbakar, ia menemukan bekas peluru yang sama dengan di dermaga, yang merupakan milik Rogue. 3 tahun kemudian, Rogue dengan wajah yang telah dioperasi. Ini dia. Rogue mendatangi bar yang dikuasai oleh Yakuza. Tanpa banyak bacot, Rogue langsung membunuh orang-orang Yakuza yang berada di bar itu. Mereka adalah Yakuza pada kelompok Shiro. Kemudian, Jack beserta rekan-rekannya, yaitu Goy dan Wick, datang ke lokasi. Jack melihat ada yang masih hidup, dan kemudian menyiksanya untuk mengetahui siapa pelakunya. Namun, pria tersebut tidak mau mengatakannya karena ia takut. Dan kemudian, Jack menemukan bekas peluru milik Rogue. Di kantor polisi, mereka membahas tentang Rogue terkait banyaknya kasus pembunuhan yang telah dilakukannya. Dan diperoleh informasi bahwa awalnya Rogue bekerja pada Shiro, seorang pemimpin Yakuza. Namun, ia berkhianat ke kelompok Yakuza lainnya, yaitu kelompok Li Cheng. Beralih ke sisi lain cerita, Rogue mengadakan pertemuan dengan Li Cheng, ini orangnya. Li Cheng memberikan tugas kepada Rogue untuk mengambil patung kuda yang telah dicuri oleh Shiro. Li Cheng memperkenalkan Wu Ti dan Joy Ti yang akan membantu Rogue dalam menjalankan misinya. Beralih ke sisi lain cerita, Shiro, ini orangnya, menyuruh anaknya, Kira, untuk mengawasi bisnisnya yang berada di San Francisco. Beralih ke Jack, ia bertemu dengan Benny, ini orangnya. Benny memberitahu bahwa dua dokter ahli bedah wajah telah tewas. Jack menduga bahwa pelakunya adalah Rogue untuk menutupi jati dirinya. Beralih ke sisi lain cerita, anak buah Shiro akan melakukan pengiriman patung kuda. Tiba-tiba, mereka di-stop oleh polisi-polisi yang telah disogok oleh Li Cheng. Mereka kemudian dibariskan menghadap pagar. Setelah itu, Wu Ti dan rekannya langsung membunuh anak buah Shiro. Dan membawa truk yang berisi patung kuda. Sedangkan Rogue
memantau dari atas gedung. Setelah itu, Rogue memastikan patung kuda tersebut aman. Beralih ke sisi lain cerita, Jack bersama rekan-rekannya menuju TKP pembantaian anak buah Shiro. Dan kemudian, ia menyadari bahwa ada keterlibatan polisi. Esok harinya, ia mendatangi salah satu polisi dan menginterogasinya. Setelah diinterogasi dan mengaku, tiba-tiba polisi tersebut ditembak oleh Rogue. Jack kemudian mengejar Rogue, namun Rogue berhasil kabur. Kemudian, Rogue menelpon Jack untuk bertemu. Setelah itu, Jack dan rekan-rekannya mendatangi gudang Li Cheng dan bertemu dengan Li Cheng dan anak buahnya. Dan setelah itu, Jack menemui Rogue. Ketika paspornya dicek, namanya bukanlah Rogue. Dan ketika gudang tersebut digeledah, mereka tidak mendapatkan barang bukti. Namun, Jack yakin bahwa itu adalah Rogue dan berjanji akan menangkapnya. Setelah itu, Rogue terus mengawasi istri dan anak Li Cheng. Wuti memperingatkan Rogue untuk jaga jarak. Di malam hari, Rogue yang menyamar menantang Joyty dan kawan-kawannya yang sedang nongkrong. Joyty emosi dan langsung mengejar Rogue. Rogue sengaja membawa mereka ke tempat Yakuza lainnya, sehingga terjadi baku hantam. Setelah itu, Rogue menyiksa Joyty dan kemudian membunuhnya dengan pedang berlambang Shiro. Keesokan harinya, Jack mendatangi TKP pembunuhan Joyty. Jack yang menyadari akan terjadi perang antar dua kelompok, menyuruh rekan-rekannya untuk mengawasi sebuah restoran. Di malam hari, Wuti dan anak-anak buahnya menyerang restoran di mana kelompok Shiro berada dan kemudian membunuh mereka. Wick dan Go yang sudah mengawasi mereka sebelumnya langsung menembaki mereka. Jack kemudian menangkap mereka yang terlibat. Namun, Rogue dari atas gedung menembaki mereka, sehingga Wuti berhasil kabur dan Wick tertembak. Jack mengejar Rogue, namun Rogue berhasil kabur. Kemudian, Rogue menemui Kira, dan ternyata Rogue hanya berpura-pura bekerja untuk Li Cheng agar dapat menghancurkan Li Cheng secara perlahan. Kira kemudian menyuruh Rogue untuk membunuh Li Cheng beserta istri dan anaknya. Rogue juga akan dibantu oleh beberapa anak buah Shiro. Beralih ke Jack, karena kejadian tadi malam, Jack memperketat penjagaan di rumahnya. Hal itu membuat istri Jack marah karena merasa Jack membuat keluarganya hidup dalam bahaya. Dan di malam hari, Wuti yang kesal atas kematian adiknya menembak Li Cheng. Namun, Rogue datang dan mengajar Wuti. Kemudian, Li Cheng langsung menembak Wuti hingga tewas. Setelah itu, Rogue langsung menembak Li Cheng dan tewas. Setelah Li Cheng tewas, anak buah Shiro langsung menyerang anak buah Li Cheng. Kejadian tersebut dipoto oleh salah satu anggota polisi yang sedang mengintai. Karena tidak ingin membunuh istri dan anak Li Cheng, Rogue kemudian membunuh anak buah Shiro. Setelah itu, istri dan anak Li Cheng kemudian pergi. Beralih ke sisi lain cerita, Shiro telah tiba di markasnya yang berada di San Francisco. Jack kemudian datang dan memberitahu bahwa Rogue telah berkhianat kepadanya dan memberikan bukti Rogue telah membunuh anak buah Shiro. Keesokan harinya, Rogue datang memberikan patung kuda tersebut kepada Shiro. Kemudian,
Shiro memberikan uang dan juga bukti Rogue berkhianat. Setelah itu, Shiro menyandra Rogue. Ketika Shiro mengecek patung kuda tersebut, ternyata patung kuda tersebut palsu. Rogue kemudian melakukan perlawanan dan membunuh anak buah Shiro. Dan setelah itu, terjadi duel antara Rogue dan Shiro. Dan duel tersebut dimenangkan oleh Rogue. Ketika Shiro terluka, Rogue memberitahu Shiro bahwa ia sebenarnya adalah Tom, rekannya Jack. Di saat hari pembantaian keluarga Tom berhasil melakukan perlawanan kepada Rogue dan kemudian membunuh Rogue. Kemudian, Tom menyamar sebagai Rogue dengan merubah wajah dan suaranya. Kemudian, Shiro memberitahu bahwa Jack bekerja untuknya, dan Jack lah yang menyebabkan keluarga Tom tewas dengan memberitahukan identitas Tom kepada Rogue. Setelah mendengar itu, Tom emosi dan langsung membunuh Shiro. Kemudian, istri Li Cheng mendapatkan paket, yaitu patung kuda milik keluarga Li Cheng yang telah dicuri oleh Shiro. Dan Kira mendapatkan paket, yaitu kepala ayahnya, Shiro. Kemudian, Tom mengajak Jack bertemu di dermaga. Jack kemudian mengajak Goy agar dapat menembak Rogue. Kemudian, terjadilah pertarungan antara Jack dan Tom. Tom memberitahu bahwa dia bukanlah Rogue, melainkan Tom. Tom menjelaskan ia sengaja menjadi Rogue untuk membunuh Shiro dan Li Cheng yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Jack mengaku bahwa ialah yang menyerahkan Tom kepada Shiro untuk diberikan pelajaran karena telah berani menembak Rogue. Di saat Goy akan menembak Tom, Jack melindunginya, dan Tom pun langsung menembak Jack hingga tewas. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian dan terima kasih.